Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam guys. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu? Ya, di sini saya memiliki graphic card dari Inno3D GeForce GTX 1050 dengan memori 2 GB, bus width 128 bit dengan tipe memori GDDR5. Jadi di sini untuk distributornya dari Sempurna Utama. Di sini didesain for ITX, jadi seri compact ya untuk ke Inno3D. Tempo hari saya sudah pernah melakukan tes untuk Inno3D compact yaitu untuk seri 1050 Ti. Namun di saat ini saya mendapatkan 1050 2 GB. Seperti itu. Apa yang ada di dalam box di sini hanya graphic card saja. Sistem requirement minimal 300 watt. Saya baca yang poin-poin aja ya. Oke, ini tampak samping kurang lebih sama. Ini untuk serinya N1050 1 SDV E5CM. Mungkin E5CM kipasnya 5 cm ya. Untuk display ada DVI, DisplayPort dan HDMI. Kemudian untuk nomor seri sudah saya pastikan sama. Di sini untuk box bagian belakangnya seperti ini. Oke, kita akan coba unboxing. Ya, di sini di box bagian dalam ada unitnya, kelengkapannya hanya ada DVD ya, graphic card dari Inno3D, quick installation guide-nya ada di samping, dan ini ada DVD-nya di sini, driver disk versi 21.1 Nvidia version. Ini kemudian ada disclaimer warantinya. Oke, kita buka untuk box dari VGA-nya. Nah, ini saya alasi static bag ya biar aman. Jadi ini untuk penampakan grafiknya seri compact GTX 1050 2 GB DDR5 dari Inno3D. Di sini memiliki kipas single fan ya, single fan dengan heatsink berwarna putih ya. Putih karena bukan chrome, kemudian masih cukup bersih, masih bersih ya. Dan baut-bautnya juga tidak ada karat di bagian heatsink, kipasnya juga sangat mulus. Kemudian untuk port PCI Express-nya juga masih bersih banget ya, masih bersih banget. Kemudian untuk display di sini kita lihat ada 3 display. Satu buah ini menggunakan DisplayPort, satu buah HDMI port dan satu buah DVI port ya. Jadi ada multiple display. Kemudian di bagian atas di sini tidak ada logo apapun. Terlihat solid kapasitor dan ada thermal pad dan juga heatsinknya tanpa pin port tambahan. Di sini seperti teman-teman lihat, ini ada egg house-nya. Di bagian sini ada 2 egg house. Dan sebenarnya di sini juga ada 2 exhaust tapi tertutup oleh casing. Dan di bagian belakang di sini segelnya masih utuh ya, warranty void if remove per 2018 Januari sudah dipastikan tuh garansinya udah berakhir. Untuk serinya seperti ini ya. Sama ya dengan serial numbernya 0072. Kalau kita cross check dengan di box 0072 sama. Dan ini untuk segel dari pabrikannya, ini segel dari tokonya ya. Dan kita akan lakukan tes untuk unit ini guys. Kita akan benchmark ya. Kita akan pantau performanya seperti apa. Oke. Ya, di sini sudah saya pasang di PC, kemudian saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita akan nyalakan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kipas berputar dengan solid ya. Senyap, mulus dan display ya. Sudah display. Mohon maaf bila di luar hujan mungkin terdengar suara hujan yang cukup deras guys. Saya akan paskan dulu tripodnya. Agak miring ya. Saya tes per 19 Januari jam 13.09 siang. Pas jam istirahat ya guys ya.
Jadi ini tes kedua yang saya lakukan. Kita akan cross check semuanya. Kita tunggu startup terload dan baik ya. Oke, kita pastikan untuk MSI Afterburner sudah terdeteksi dengan baik. Kemudian kita buka test power up GPU Z. Kemudian juga kita buka 3D Mark. Kita look up sekaligus kita cross check di website test power up GPU Z untuk kita komparasi. Oke, penampakannya seperti ini. GTX 1050 Inno 3D GTX 1050 compact ya. Dari Inno 3D kodenya 10DE 11CO, berjalan di 16 kali 3.0 dia saat ini. Kemudian untuk render operation unit dan tekstur mappingnya di 32/40 ya. Kemudian untuk serinya ya GP107 grafik prosesornya ya. Kemudian di sini GDDR5 Micron 2 GB 128 bit di Windows 10 64 bit tuh versi 456.71 WHQL. GPU clock default clocknya kita cross check sama ya 1354, 1752 dan 1455, memiliki boost clock 1455 MHz. Untuk semua fitur ada kecuali tracing fisik ya, CUDA dia ada. Sensor suhu di 31.8 derajat Celcius ya. Suhu terendah di 31 derajat, saat ini posisi di 32 derajat Celcius. Oke. Kita akan jalankan untuk benchmark. Di sini kita gunakan sesuai dengan spesifikasi yaitu Firestrike ya. Kita akan jalankan Firestrike secara utuh di resolusi layar Full HD 1080 guys. Suara kipas senyap ya, mantap jiwa. Kita akan lihat bagaimana performa dari si Inno 3D GTX 1050 2 GB. Temperatur di layar di 34 derajat Celcius. Kita loading untuk Firestrike-nya. Semoga suara hujannya nggak masuk ya ke mikrofon ya. Lagi hujan deras guys. Oke. 37 derajat. Begitu start di 31 fps, naik suhu ke 47 derajat Celcius dengan TDP 68 watt dengan load 20% dan GPU load di 99%, maksudnya VRAM yang digunakan tuh hanya 21% ya. Oke, stabil di 40 fps, 39 fps ya, di kisaran 35 sampai dengan 40 ya. Average berapa frame kah? 950 frame ya, mendekati 1050 Ti karena 1050 Ti itu di 1000 frame. 1000 lebih ya, 1000 frame, 1100 sih dari tes yang saya lakukan dengan spesifikasi PC saya. Di sini kita lanjutkan untuk grafik tes 2 ya. Lanjut ke grafik tes 2 tadi di 51 derajat Celcius suhu tertinggi. Kita lanjut ke grafik tes 2 start di 48 derajat Celcius naik ke 51 53 derajat Celcius dengan fps di atas 25 fps dengan TDP di 68 watt tanpa pin power tambahan ya di sini ya. Jadi sudah dipastikan ini super hemat daya. Mantap jiwa. Dengan VRAM digunakan hanya 24%, dengan GPU load di 99%, stabil di 30 fps ke atas. Oke, suhu 59 derajat Celcius menuju ke 60 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini, naik ke 61 derajat Celcius. 62 derajat Celcius fluktuatif ya. Dengan 99% full load ya, naik ke 63 derajat Celcius ya. Saat ini 63 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi untuk 3D Mark Firestrike ya. Tes 2. Kita lanjutkan ke prosesor tes. Ini di sini yang dites adalah prosesornya, dia jadi GPU-nya bisa sembari menurunkan suhu untuk melanjutkan tes yang keempat nanti ya, yaitu combine test, biasanya lebih berat. GPU load hanya 10%, prosesor load di 52 derajat Celcius di 3,7 GHz speed prosesornya. Oke, mantap, mulus banget, cepet banget ya. Untuk varian GTX 1050 dan 1050 Ti itu kalau menjalankan Firestrike itu prosesnya renderingnya cepet banget untuk meload tekstur mappingnya. Lanjut ke Firestrike Combine Test. Ini tes terakhir. Di situ ada banyak layer untuk melihat performa grafikanya seperti apa. Dan ini tes yang terberat dari Firestrike menurut saya ya. Start di 38 derajat Celcius, fps di 11 fps, 12 fps,
Untuk seri 1050 Ti bisa tembus 14 fps ya. Ini untuk seri 1050 tadi maksimal di 12 fps dengan suhu 54 derajat Celcius, load 100% naik ke 13 fps ya, mantap. Dengan TDP di 68 watt, kisarannya seperti itu. Oke, cepet banget ini, mantap guys. Siap, jadi kita akan lihat hasil dan performa dari grafik cardnya. Kita cek di sini untuk grafik score-nya di 7007 guys. Kemudian untuk fisik score-nya di 7200, combine score di 2500, sedangkan fire strike score-nya di 5971, average-nya di 6087, tidak terpaut jauh sekali. Jadi masih bisa masuk kategori mendekati rata-rata ya. Untuk kita lihat untuk suhu pertama, tes pertama itu tertinggi di 56 derajat, suhu yang tes kedua di 62,9 atau 63 derajat, dan berangsur turun, kemudian naik lagi di combine test maksimal hanya 57 derajat Celcius. Untuk grafik ini bisa dikatakan masuk kategori adem ya. Kemudian untuk GPU clock di sini load di 1746 MHz, memory clock 1752, GPU temperatur maksimal 63 derajat, average 42 derajat, dan saat ini stay di untuk idle-nya kita lihat di 34 derajat, cepet banget ademnya, sedangkan minimal di 31 derajat Celcius. Jadi super adem guys untuk grafik card Inno3D GTX 1050 2GB. Untuk fan speed kita analisa di sini maksimal dia 26%, average 21%, ada jarak hanya 5%, dan saat idle hanya butuh 20%. Jadi hanya dibutuhkan 6% untuk load dari idle ke maksimal ya, atau minimal ke maksimal. Kemudian untuk pin powernya di sini power consumptionnya di TDP ya 69 watt atau 70 watt seperti yang tertera di website. Kemudian average 43 watt, dan saat idle hanya butuh 35 watt aja guys. Jadi tidak perlu khawatir menggunakan grafik card ini karena sangat hemat daya. Oke, overall performa dari si Inno3D ini benar-benar mantap dan sangat worth sekali untuk digunakan di masa-masa sekarang ini. Kita akan lanjut tes grafik card yang berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.